Psikologi wanita, jujur saja, ada perilaku yang bukan sekadar tanda bahaya, tapi peringatan besar dengan huruf kapital yang berteriak, keluar dari sini. Sebagai pria, kita dibesarkan untuk bertahan, memperbaiki, dan menoleransi. Namun ada garis halus antara kesabaran dan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dan jika kamu sedang mendengarkan ini sekarang, kemungkinan besar sebagian dari dirimu sudah tahu. Garis itu telah lama dilanggar. Hari ini tidak ada filter, tidak ada pemanis kata, tidak ada pembenaran, hanya kebenaran mentah. Karena jika wanita di sisimu terus melakukan hal-hal ini berulang kali, itu bukan cinta, melainkan korosi emosional. Dan jika kamu tidak segera pergi, tak akan banyak tersisa dari pria yang dulu kamu kenal sebagai dirimu sendiri. Jika ini pertama kalinya kamu di sini, tarik napas dalam-dalam dan tekan tombol berlangganan, karena di kanal ini kita tidak mengejar drama. Kita membangun kejelasan, tujuan, dan kekuatan maskulin. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama, dia tidak menghormatimu di depan umum, lalu menertawakannya di belakang. Semuanya selalu bermula dengan hal kecil, candaan sarkastik, tatapan meremehkan, komentar menyengat di depan orang lain. Awalnya kamu membiarkannya. Kamu berkata dalam hati, ah dia cuma bercanda. Tapi jauh di dalam, kamu tahu itu menyakitkan. Karena rasa hormat tak hanya terlihat dari kata-kata, tapi dari bagaimana dia mewakilimu saat dunia menyaksikan. Ketidakhormatan di depan umum adalah ujian. Dia ingin tahu sejauh mana dia bisa melangkah. Dan ketika kamu diam, dia belajar bahwa batas itu bisa dilewati lagi. Wanita yang benar-benar menghargaimu akan menjaga namamu bahkan saat kamu tak hadir. Jika dia menjadikanmu bahan lelucon hanya untuk pamer, itu bukan cinta. Itu penghinaan yang dibungkus humor. Pergilah. Kedua, dia membandingkanmu dengan pria lain. Kenapa kamu nggak bisa seperti dia? Lihat deh pacar temanku ngelakuin ini. Mereka liburan tiap bulan. Kalimat seperti ini adalah racun halus. Perbandingan membunuh rasa percaya diri secara diam-diam. Itu manipulasi emosional yang disamarkan sebagai motivasi. Faktanya, wanita yang terus membandingkanmu bukan sedang berusaha membangunmu. Dia ingin membuatmu ragu pada nilai dirimu sendiri. Hubungan yang sehat merayakan keunikan, bukan kompetisi. Jika dia butuh pria lain untuk menutupi kekurangannya, biarkan dia mencarinya tanpamu. Ketiga, dia menjadikan keintiman sebagai senjata. Mari kita jujur, keintiman, sentuhan, kasih sayang, seks, semua itu bukan sekadar kenikmatan, tapi ikatan. Namun sebagian wanita menggunakannya sebagai alat tawar, sebagai hukuman, atau sebagai kendali. Kamu lupa hal kecil, kasih sayang ditarik. Kamu berbicara dari hati, dia membalas dengan dingin. Ini bukan cinta, ini permainan psikologis. Semakin lama kamu membiarkannya, semakin otakmu mengaitkan kasih sayang dengan performa. Itu bukan koneksi, itu pengondisian. Dan sudah saatnya kamu melepaskan diri. Keempat, dia berbicara tapi tak pernah mendengarkan. Pernahkah kamu sadar setiap percakapan selalu berakhir tentang dia? Kamu mencoba curhat, tapi dia malah menjadikannya drama tentang dirinya. Atau lebih buruk, dia menghela napas, memutar mata, lalu mengganti topik. Wanita yang tak mendengarkanmu saat kamu rapuh bukan pasangan. Dia penonton. Jika dia tak mau mendengarkan saat kamu berbisik, dia tak pantas mendengarmu saat kamu mengaum. Kelima, dia bersorak saat kamu gagal dan diam saat kamu berhasil. Yang satu ini menyakitkan. Kamu mendapatkan pekerjaan impian, reaksinya datar. Kamu mencapai tujuan pribadi, dia alihkan topik. Tapi ketika kamu jatuh, dia siap dengan kalimat, "Tuh kan, aku bilang apa?" Itu bukan cinta, itu sabotase. Wanita sejati adalah sekutu saat kamu terjatuh dan penyemangat saat kamu menang. Jika dia hanya hadir ketika kamu lemah, dia bukan mendukungmu, dia bersaing denganmu. Keenam, dia memisahkanmu dari orang-orang yang mencintaimu. Awalnya halus, temanmu kekanak-kanakan, ibumu terlalu ikut campur. Kenapa kamu masih ngobrol sama dia? Perlahan, jarak dengan keluargamu melebar, lingkaran pertemananmu mengecil, duniamu jadi miliknya dan pendapatnya.
Itu bukan cinta, itu kendali. Cinta sejati memperluas duniamu, bukan menjebakmu di dalamnya. Jika dia membuatmu bergantung hanya padanya, itu bukan kasih sayang, itu penjara. Ketujuh, dia menertawakan impianmu. Kamu berbagi ide, dia mengejek. Kamu bercerita tentang visi, dia menyebutnya mimpi kosong. Saudaraku, jika dia tak percaya pada masa depanmu, dia tak pantas hadir di masa kinimu. Jika dia tak meniupkan semangat, dia sedang memadamkan apimu. Tinggalkan dia. Bangun sendiri, karena wanita yang tepat tidak memadamkan nyalanya cintamu. Dia meniupnya agar makin besar. Kedelapan, dia menggunakan masa lalumu sebagai senjata. Kamu mempercayainya dengan cerita tentang rasa sakit, kegagalan, dan ketakutanmu. Tapi setiap pertengkaran, semua itu dijadikan peluru. Kamu sama aja kayak ayahmu. Kamu selalu begini, sama kayak mantanmu. Itu bukan percakapan, itu penyiksaan emosional. Masa lalu adalah konteks, bukan amunisi. Jika dia menjadikannya pisau, larilah sebelum setiap kenangan menjadi luka baru. Kesembilan, dia menggoda dengan tidak hormat, lalu menyebutnya kepolosan. Terlalu banyak tertawa dengan pria lain, memuji teman laki-laki, membalas pesan larut malam. Dan ketika kamu keberatan, dia bilang, kamu insecure. Tidak, saudaraku. Kamu peka dan mereka mencoba membuatmu ragu terhadap intuisi sendiri. Godaan bukan permainan, itu energi, dan energi punya batas. Jika dia mengabaikan ketidaknyamananmu, dia sedang mengabaikanmu. Kesetiaan tak bisa dipaksa. Jika dia butuh perhatian pria seperti butuh udara, dia belum siap untuk komitmen sejati. Kesepuluh, kamu merasa harus selalu berhati-hati. Berpikir 1000 kali sebelum bicara, menimbang kata, menjaga nada, memilih diam agar tak berdebat. Itu bukan hubungan, itu perang batin. Cinta bukan ladang ranjau, cinta adalah ruang untuk bernapas. Jika kamu hidup dalam mode bertahan, kamu tidak mencintai, kamu sedang kehilangan dirimu. Keluarlah, sembuhkan dirimu, mulailah lagi. Kesebelas, dia menolak tumbuh bersamamu. Tidak ada yang sempurna, tapi pasangan sejati mau berkembang bersama, mau belajar, mau membangun. Jika setiap konflik selalu berakhir dengan menyalahkanmu, jika dia menolak terapi, percakapan, atau perubahan, maka bukan hanya sulit mencintainya, tapi mustahil membangun masa depan dengannya. Cinta tanpa pertumbuhan adalah penjara, dan semakin lama kamu bertahan, semakin padam jiwamu. Kesimpulan, jika wanita di sisimu terus melakukan hal-hal ini dan menolak berubah, tugasmu bukan menyelamatkannya, tapi menyelamatkan dirimu. Lindungi kedamaianmu, tujuanmu, masa depanmu. Jangan bertahan karena kebiasaan, jangan bertahan karena takut, dan jangan bertahan demi versi dirinya yang kamu bayangkan bisa diperbaiki. Jangan terikat pada sejarah. Sedalam apapun masa lalumu, kedamaianmu jauh lebih berharga dari potensinya. Kamu pantas mendapatkan cinta yang membangun, bukan yang menghancurkan. Rasa hormat di depan umum, kasih sayang di balik pintu, rasa aman, kehadiran, dan kekaguman. Dan jika dia tak bisa memberimu itu, pergilah. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan kejelasan. Karena di balik cinta yang beracun, selalu ada ruang bagi cinta sejati untuk masuk. Jika kamu belum berlangganan, lakukan sekarang. Kanal ini bukan tentang kebencian, tapi tentang penyembuhan. Tentang membangun pria yang kuat, sadar, dan berakar pada nilai, bukan pengakuan. Berlanggananlah. Bergabunglah dengan persaudaraan. Ini baru permulaan.